Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita masuk pada materi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi siklus akuntansi perusahaan jasa, menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa, dan membuat siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, sekarang kita masuk pada peta konsep siklus perusahaan jasa yang bisa adik-adik lihat di samping saya ini. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa itu dimulai dari transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Nah, untuk laporan keuangan itu dibagi menjadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk pada siklus yang pertama, yakni jurnal. Nah, jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail. Dan pada jurnal umum itu berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar mudah dicatat pada tahap-tahap selanjutnya. Nah, adik-adik bisa melihat contoh dari jurnal umum di samping saya ini. Nah, sekarang kita masuk pada posting ke buku besar. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan jurnal itu adalah memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkan data keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan materi kita pada pertemuan hari ini, yakni tentang posting ke buku besar dan neraca saldo. Buku besar itu saya ingatkan kembali bahwa kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Nah, golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, yakni mulai dari tanggal, nomor, dan nama akun. Seperti yang kamu lihat, contoh buku besar itu ada di samping saya. Nah, sekarang kita masuk pada neraca saldo, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo itu adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Nah, cara menyusun neraca saldo itu sangat mudah. Jadi adik-adik hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Nah, saldo-saldo pada neraca saldo itu harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan jumlah kredit. Nah, di samping saya ini adalah contoh tabel dari neraca saldo. Oke adik-adik, setelah kita menyusun neraca saldo, nah sekarang kita masuk pada materi penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Nah, jika pada akhir periode akuntansi itu terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah satu atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian ini umumnya dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan itu akan disusun, kemudian adik-adik juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Nah, saldo-saldo dari akun-akun pada buku besar itu dikelompokkan ke dalam
kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo itu juga harus seimbang. Contohnya adalah penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian, tabelnya bisa adik-adik lihat di samping saya ini. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan materi kita untuk kali ini, yakni tentang neraca lajur. Nah, apa itu neraca lajur? Penyusunan neraca lajur itu akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah adik-adik buat, maka penyusunan neraca lajur itu bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur itu akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, adik-adik bisa melihat contoh neraca lajur di samping saya. Neraca lajur itu ada terdiri dari beberapa kolom. Ada yang neraca lajur berbentuk 8 kolom, ada neraca lajur berbentuk 10 kolom, dan ada neraca lajur berbentuk 12 kolom. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk kolom terakhir, yakni neraca lajur 12 kolom, itu langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan neraca lajur itu adalah: yang pertama, tuliskan di tengah atas nama perusahaan, neraca lajur, dan periode penyusunannya. Yang kedua, isilah nomor akun dan nama akun sesuai dengan daftar kode akun yang ditentukan. Yang ketiga, siapkan neraca saldo pada kertas kerja dengan memasukkan angka-angka dari setiap saldo akun yang ada di buku besar, lalu dijumlahkan, dan akun pada neraca saldo ke kolom 1 sebelah debit dan kedua itu sebelah kredit. Kemudian yang keempat, siapkan jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian dengan memasukkan angka-angka dari ayat jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian, kolom ketiga debit dan kolom keempat kredit, kemudian dijumlahkan. Kemudian yang kelima, masukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan kolom neraca dan kolom penyesuaian. Penjumlahan atau pengurangan dari kolom 1, 2, 3, dan 4 dari masing-masing akun dan hasilnya dimasukkan ke dalam kolom 5 dan kolom 6, yakni neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kolom kelima harus dijumlahkan, begitu juga dengan kolom ke-6. Jadi harus seimbang antara debit dengan kredit. Nah, setelah kolom neraca saldo setelah penyesuaian terisi, maka adik-adik bisa melanjutkan untuk akun pendapatan dan beban. Itu dimasukkan ke kolom laba atau rugi. Nah, kolom 7 dan 8 itu adalah kolom laba atau rugi. Dan untuk aset, utang dan modal akhir itu masuk pada kolom 11 dan kolom 12. Kemudian dijumlahkan. Begitu juga untuk kolom 12 berdasarkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada salon area. Maka selanjutnya dapat disusun kertas kerja. Tadi kita sudah membahas tentang neraca lajur, sekarang kita masuk pada penyusunan laporan keuangan. Nah, langkah untuk menyusun laporan keuangan itu berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan keuangan perusahaan jasa ini memiliki tujuan dalam menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi bersama dan untuk menyatakan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Dan yang terakhir adalah
Jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah ayat jurnal yang disusun untuk memindahkan atau mengosongkan saldo perkiraan sementara, yakni perkiraan nominal dan perkiraan prive sebagai perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Nah, tujuan atau fungsi pembuatan jurnal penutup ini yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara. Yang kedua, agar saldo rekening modal itu menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, guna memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban. Yang keempat, untuk menyajikan neraca awal pada periode berikutnya. Nah, demikian adik-adik proses pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.